Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan bab usaha dan pesanan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pada pekan kemarin kita sudah membahas tentang tuas. Nah, di sini kita lanjutkan ke katrol dulu ya. Di buku itu ada bidang miring. Nah, sekarang kita loncati ke katrol dulu aja. Nah, di sini katrol itu merupakan sebuah roda kecil yang tepinya beralur dan dapat berputar pada sebuah poros. Nah, di sini bisa kalian jumpai pada saat menimba air. Nah, zaman sekarang kan udah pakai pompa ya, jadi jarang menemui orang yang menimba air pakai katrol. Nah, di sini kalau di sekolahan umum itu biasa pada saat upacara bendera. Nah, di situ alat digunakan untuk menaikkan suatu bendera. Nah, itu dinamakan dengan katrol. Nah, di sini katrol itu mengapa merupakan pesawat sederhana? Karena dapat memudahkan melakukan usaha. Nah, di sini katrol itu memiliki roda yang berputar pada porosnya. Nah, di sini ada roda berputar dan porosnya itu di tengah itu. Terus cara kerjanya, katrol itu merupakan jenis pengungkit karena memiliki titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Kayak pembahasan di pekan kemarin itu. Nah, di sini katrol, kalau di sini dibedakan menjadi 3, kalau di buku dibedakan menjadi 4. Di sini ada katrol tetap, katrol bergerak, sistem katrol. Maksudnya sistem katrol itu adalah sistem ganda, yaitu kombinasi antara katrol yang bergerak dan katrol yang tetap. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini katrol tetap. Katrol tetap itu penempatannya tetap di suatu tempat. Jadi dia tetap di sini. Nah, di sini ada pembagiannya. A di sini itu merupakan titik kuasanya. Kemudian yang B di sini merupakan titik beban, yaitu dia untuk mengangkat bebannya. Lalu untuk O, nah di sini adalah titik tumpunya, yaitu pada saat titik tumpu buat berputarnya roda katrol ini. Kalau yang F itu adalah kuasanya, yaitu suatu yang kita pakai untuk melakukan usaha. W itu bebannya. Beban selalu mengarah ke bawah karena dia terpengaruh oleh gaya gravitasi bumi. O sampai A, nah di sini O sampai A di sini itu disebut lengan kuasa. Sedangkan O sampai B yaitu lengan beban. Nah, pada katrol tetap O, A itu sama dengan OB, jadi sama jaraknya. Nah, di sini untuk katrol tetap itu besar keuntungan mekaniknya itu adalah 1. Nah, rumusnya keuntungan mekanik itu kemarin adalah W per F sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan 1. Nah, di sini meskipun keuntungan mekanis pada katrol tetap itu sama dengan 1, namun beban akan terasa ringan daripada tanpa katrol atau langsung dengan tali. Nah, hal ini disebabkan oleh gaya yang dilakukan itu searah dengan berat badan Anda. Akan tetapi dampak dari keuntungan mekanis sama dengan 1 adalah gaya yang dikeluarkan akan sama dengan berat benda, sehingga katrol tetap tidak bisa digunakan untuk mengangkat benda yang masanya besar. Jadi meskipun dia sama dengan 1, nah kalau masanya semakin besar, maka usaha yang kita lakukan itu juga semakin besar. Nah, di sini keuntungan mekanik yang didapatkan dengan menggunakan katrol tetap adalah gaya tarik benda sama besar dengan gaya berat benda. Dapat mengubah arah gaya ke bawah atau ke samping untuk mengangkat benda dan arah kuasa atau gaya searah dengan gaya berat benda. Nah, di sini contohnya pemanfaatan katrol tetap itu, nanti contohnya adalah tadi kayak di gambar di awal ini, yaitu pada sumur timba. Terus juga pada penarikan bendera pada saat upacara bendera, terus menaikkan sangkar burung pada acara lomba burung. Kemudian yang kedua yaitu katrol bergerak. Nah, di sini yang bergerak adalah katrolnya. Jadi katrolnya itu pada benda, lalu dia bergerak. Gitu ya. Terus kemudian katrolnya yang berpindah. Nah, di sini katrol yang penempatannya tidak tetap sehingga saat digunakan katrol dapat bergerak dengan bebas. Nah, di sini berbalikan, kalau tadi titik tumpunya itu yang di tengah. Tapi kalau untuk katrol bergerak,
Di sini untuk A, di sini adalah sininya, terus kemudian ada beban, titik bebannya, terus yang B yang buat suatu gaya itu titik kuasanya, yang O ini adalah titik tumpunya yang dekat dengan beban, terus kemudian F itu adalah kuasa, W itu beban, OA di sini adalah lengan beban, OB adalah lengan kuasa. Nah, sini pada katalog bergerak itu OB itu adalah 2 kali dari OA. Ini O ke B. Jadi dari titik tumpu ke titik kuasa itu 2 kali dari OA, yaitu 2 kali dari lengan beban. Jadi LF atau lengan kuasa itu sama dengan 2 kali lengan beban. Nah, dengan demikian keuntungan mekaniknya itu ada 2. Keuntungan mekanik W per F lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan 2. Nah, di sini katrol bergerak itu fungsinya untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi setengah dari gaya beban. Nah, katrol jenis ini itu biasanya digunakan pada tukang bangunan untuk mengangkat barang-barang pada bangunan bertingkat tinggi. Terus katrol yang berikutnya yaitu katrol majemuk. Nah, katrol majemuk di sini maksudnya adalah katrol dari kombinasi, yaitu kombinasi atau gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Nah, di sini keuntungan mekanisnya itu tergantung pada jumlah katrol yang digabung. Makin banyak katrol yang digabung, maka besar keuntungan mekanisnya juga semakin besar, karena kuasa yang diberikan atau gaya yang diberikan itu semakin kecil. Nah, di sini sistem katrol ini itu untuk mengangkat benda yang masanya mencapai beberapa ton, jadi yang lebih besar. Nah, di sini di buku kalian katrol kombinasi atau majemuk itu disebut dengan takal. Nah, di sini posisi gambarnya seperti ini. Jadi bebannya itu adalah 2 dikali gaya atau kuasa dikali N. N itu adalah banyaknya katrol tiap blok. Jadi katrolnya itu ada berapa. Nah, sehingga rumusnya KM atau keuntungan mekanik yaitu beban dibagi kuasa sama dengan 2 kali N. N itu adalah banyaknya katrol. Nah, tapi di sini bila katrol yang digunakan 3, berarti gaya yang kita berikan untuk mengangkat benda adalah sepertiga dari berat benda. Terus kemudian katrol yang berikutnya itu ada katrol roda atau roda bergandar berporos. Nah, di sini roda bergandar itu merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda atau alat pemutar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Nah, di sini contohnya itu pada roda sepeda, gerindra, setir mobil. Jadi sama ya, katrol atau roda bergandar sama roda berporos itu sama. Nah, di sini rumus dari keuntungan mekanis ya, yaitu jari-jari roda dibagi jari-jari gandar, R besar dibagi R kecil. Jadi yang besar ini dibagi R yang kecil di sini. Nah, pada roda berporos itu prinsip kerjanya gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang besar. Jadi kuasanya roda yang besar, sedangkan gaya bebannya itu bekerja pada roda yang lebih kecil. Roda berporos itu fungsinya untuk mempercepat gaya. Terus kemudian selain katrol itu ada bidang miring. Nah, di sini bidang miring itu tentunya sebagaimana pada pesawat sederhana, keuntungannya yaitu untuk mempermudah memindahkan benda dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Nah, posisinya seperti ini. Jadi benda kita angkat ke atas. Nah, kalau bendanya itu kita tarik ke atas namun bidangnya itu tegak, nah makanya kita akan mengalami kesulitan, semakin berat. Tapi karena dia dibuat bidang miring, nah dia itu bisa lebih ringan.
Nah, di sini ada keterangan untuk H, di sini adalah tinggi bidang miringnya. Untuk S itu panjangnya atau jarak bidang miringnya. Sedangkan F itu gaya atau kuasanya. Untuk W selalu mengarah ke bawah berat benda karena pengaruh gravitasinya. Kemudian didapat persamaan atau rumus W kali H beban dikalikan tinggi sama dengan gaya dikalikan jarak itunya panjang bidang miringnya. Sedangkan keuntungan mekanisnya yaitu W per F sama dengan S per H. Nah, ini contoh-contoh alat yang menggunakan bidang miring. Contohnya adalah pisau, tangga, paku. Nah, di sini kan ada miringnya, mata kapak, sekop atau baut, linggis, jalan berkelok di pegunungan. Nah, di sini pada skrup atau baut itu contoh bidang miring yang bergerak. Nah, di sini bidang miring yang dililitkan mengitari sebuah batang atau silinder sebagai pusatnya sehingga terlihat seperti spiral. Nah, ini lihatnya kan seperti spiral kan. Nah, skrup itu dapat digunakan mengikat atau melekatkan dua buah benda. Jika Anda mengamati sebuah skrup, nah lihatlah pada ulirannya itu berupa bidang miring yang bergerak dari ujung skrup sini, terus kemudian hingga dekat puncaknya. Oh, ini dekat, ini yang ujung skrupnya, ini puncaknya. Kemudian saat kalian memutar skrupnya, nah itu uliran itu seolah-olah menarik skrup ke dalam kayu. Sebenarnya bidang miring pada skrup itu bergeser melalui kayu. Nah, selain skrup itu juga pada baji. Nah, baji itu bentuknya seperti ini, mata kapak. Tapi pada baji bidang yang hendak dibelah itu diam, sementara bidang miringnya digerakkan naik turun. Alat yang mudah ditemukan pada jenis baji itu ada kampak, terus kemudian pisau. Nah, ini, terus kemudian pada pahat. Nah, di situ rumusnya itu berbeda. Kalau untuk skrup ini, rumusnya itu km 2 pi r per diameter. Nah, itu yaitu kelilingnya lingkaran dibagi diameternya atau interval skrup. Rumusnya L per N. Kalian bisa lihat di modulnya sendiri. Sedangkan untuk baji, km-nya itu adalah panjang dibagi lebar. Jadi ini panjangnya, ini panjang dibagi lebarnya ini. Terus pesawat sederhana pada suatu alat itu sudah selesai. Nah, di sini kita bahas di pesawat sederhana dalam rangka manusia. Nah, di sini pada tubuh kita, nah kemarin pada bab yang kemarin kita sudah belajar tentang sistem gerak pada manusia. Nah, di sini pada sistem gerak manusia itu juga menggunakan suatu prinsip pesawat sederhana. Nah, di sini otot-otot di leher itu bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Nah, jika dianalogikan itu seperti pesawat sederhana, maka leher itu sebagai titik tumpunya, dagu itu posisi bebannya, kemudian kepala itu merupakan gayanya. Jika posisi titik tumpu berada di antara beban dan gaya, nah di sini pesawat sederhana tipe pertama. Nah, di sini pada tangan. Nah, di sini ada gerakan flexor extensor yang antagonis kemarin. Nah, di sini pada saat mengangkat beban dengan lengan tangan bagian bawah terangkat pada prinsipnya merupakan kerja pesawat sederhana juga, yaitu sistem pengungkit atau sistem tuas. Nah, di sini titik beban yang tangan kita kan mau beban, titik kuasanya di sini, titik tumpunya di sini. Nah, lebih jelasnya pada saat posisi kepala dan leher itu merupakan pengungkit jenis 1. Nah, di sini titik tumpu berada di antara titik kuasa atau beban. Di sini titik tumpunya itu di leher kalian. Nah, di sini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Lalu pada tangannya di sini pengungkit jenis 3. Nah, kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Nah, di sini kuasanya
di antara titik tumpu dan beban. Nah, kondisi ini pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Lalu pada kakinya itu pengungkit jenis 2. Nah, sini beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi bebannya di sini. Nah, kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Nah, kemudian tugas kalian, bab ini sudah selesai. Kalian kerjakan latihan siswa lanjutan yang kemarin itu nomor 4 dan 5. Terus latihan siswa yang selanjutnya itu nomor 1 sampai 5. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.